Salam, selamat Natal, saudara kekasih Tuhan. Kembali kita mengucap syukur pada pagi hari yang indah ini. Kembali Tuhan menghantar kita untuk bersuka cita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kita. Untuk itu, mari kita mendengarkan firman Tuhan di hari Sabtu 25 Desember 2021, yaitu Natal pertama. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Putra Natal. Amin. Firman Tuhan bagi kita saudara kekasih Tuhan di Natal yang pertama ini, yaitu terambil dari Injil Lukas pasal yang pertama, ayatnya yang Injil Lukas 2 ayat yang pertama, ayatnya sampai ke 7. Yaitu saudara kekasih Tuhan, kita diberikan tema Yesus Juru Selamat Dunia. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia setiap kita membaca merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara perlu dikasih Tuhan, tadi dikatakan tema bagi kita Yesus Juru Selamat Dunia. Ada sukacita saudara perlu dikasih Tuhan dimanapun saudara berada, harus tetap bersuka cita karena kita sudah diselamatkan melalui kelahiran Sang Juru Selamat kita. Dia datang ke dunia ini dengan visi misi menyelamatkan umat manusia supaya manusia tidak ada yang binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Itulah kerinduan Allah kepada kita, sehingga diekspresikannya, diwujudkannya melalui kasih-Nya. Sekalipun saudara dikasihi Tuhan, dunia saat ini masih bergejolak, ada gempa, ada banyak saudara dikasihi Tuhan bahkan gejolak atau bergelora. Tak perlu kita khawatir dan cemas. Mengapa saudara dikasihi Tuhan? Karena sumber damai sejahtera telah datang. Sumber damai sejahtera telah datang yang kita rayakan di Natal ini. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Ia ada lahir, bahkan seorang putra yang diberikan untuk kita. Dikatakan saudara dikasihi Tuhan, lambang pemerintahan ada. Jadi jangan pernah takut. Apapun saat ini yang dihadapi saudara, mungkin secara ekonomi, mungkin secara psikologi, mungkin secara banyak hal, bahkan rohani, yang saat ini membawa saudara mungkin merasa sangat pesimis sekali. Karena ini kan varian Omikron ini tidak ada tanda-tanda gejala, bahkan lebih ganas daripada COVID-19. Ketakutan yang sangat mendalam saudara kekasihi Tuhan. Saudaraku, dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut penasihat ajaib, yaitu Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itulah saudara kekasihi Tuhan tertulis dalam Yesaya 9
ayatnya yang kelima. Sehingga patut kita mengucap syukur, patut kita bersuka cita. Tadi malam kita sudah diajar bagaimana kita bernyanyi bagi Tuhan. Saat ini saudara kasih Tuhan diingatkan kembali kedatangannya Sang Juru Selamat itu, kedatangan Yesus ke dunia ini hanya untuk menyelamatkan dunia dari kebinasaan. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan ini semua kita sudah mendengar, mulai dari sekolah minggu kita sudah mendengar sejarah kelahirannya. Bagaimana satu perempuan yang masih perawan, bagaimana di dalam segala ketaatannya, dan bagaimana Allah mempersiapkan kedatangannya ke dunia ini melalui Yesus Kristus, melalui Yohanes Pembaptis. Saudara kasih Tuhan, sehingga jangan pernah tinggalkan jam-jam ibadah saudara, atau jam-jam mengikuti mendengarkan firman Tuhan, karena berkesinambungan saudara kasih Tuhan sampai pada puncaknya yang kita rayakan, yaitu pesta Natal, sukacita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kita. Saudara kekasih Kristus, dapat kita melihat saudara kasih Tuhan bagaimana rancangan dan rencana Allah bagi dunia ini, rancangan salib Allah di tengah-tengah dunia ini yang diwujud nyatakan melalui kelahirannya, yaitu di kandang domba yang hina. Kandang domba hina itulah palungannya, namun dia saudara kasih Tuhan melambangkan, mari kita rayakan dengan penuh kesederhanaan. Di tengah-tengah kita masih dilanda yaitu pandemi COVID ini, mari kita senantiasa bukan karena kemegahan, tetapi kita rayakan sukacita itu karena apa? Dia datang untuk menyelamatkan kita. Seraya kita taati juga prokes saudara kasih Tuhan, sehingga saudara kasih Tuhan kita boleh selamat, kita boleh menang saudaraku, mengalahkan segala kuasa kejahatan, kuasa maut yang membelenggu kita. Demikian juga bahkan kuasa pandemi ini, bahkan varian Omikron ini, kita berdoa bersama supaya dilenyapkan dari muka bumi ini saudaraku. Satukan hati kita berdoa, karena dalam doa ada kuasa saudara kasih Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Saudara-saudara kekasih Kristus, firman Tuhan ini memberikan kepada kita, memberikan gambaran ketundukan, ya, ketika diberitakan malaikat Gabriel, hai Maria, engkau akan mengandung, kau akan melahirkan anak, kau akan memberi nama Immanuel. Saudaraku kasih Tuhan, yang dilahirkan Immanuel itu yang menyertai kita, sehingga lewat ketundukan kita kepada Allah, bukan tunduk kepada masalah. Saya selalu dikatakan, dimotivasi oleh pendeta Dr. Ana Nenohara, selalu dikatakan, Ida, jangan tunduk dengan masalah, pelototin masalah, tapi tunduklah kepada Tuhan. Jangan renungkan masalah, tapi renungkanlah firman Tuhan. Amin gitu. Saudaraku, mungkin saudara ada masalah, mungkin saudara apapun yang saudara alami, kesulitan saat ini, kekhawatiran yang melanda saudara, mari saudara kasih Tuhan, arahkan hati, arahkan matamu, mata jasmani, mata rohanimu kepada Tuhan, karena Dialah yang sanggup memberikan pertolongan yang sempurna. Manusia banyak hal membuat cara-cara, strategi, tetapi belum tentu dengan ketulusan. Waspada saudara kasih Tuhan. Tapi kalau kita memiliki pengharapan pertolongan daripada Tuhan, saudara tidak pernah akan mengalami kekecewaan. Saudara akan memiliki kekuatan baru. Saudara akan mengalami keajaiban, pertolongan, mukjizat yang Tuhan akan nyatakan bagi saudara. Jikalau saudara berharap. Saudaraku, di tengah-tengah suasana hati Yosef, suasana hati Maria, tapi dia katakan, apa yang diucapkan Maria? Jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Jadi kembali kepada Tuhan. Jadilah kepadaku menurut kehendakmu Tuhan. Saat ini aku merasa terpuruk, saat ini aku merasa ketakutan, saat ini aku merasa tidak seperti seyogianya aku merayakan Natal. Tetapi saudaraku dikasihi Tuhan,
Milikilah hati yang tunduk kepada Tuhan, maka saudara akan melihat apa rencana dan rancangan Allah dalam hidup saudara. Mari saudara kasih Tuhan, ketundukan Yusuf dan Maria ini, ya kalau bahasa Batak Joseph, ketundukan Yusuf dan Maria ini saudara kasih Tuhan menjadi satu pembelajaran bagi kita dan motivasi dan menjadi fondasi dalam hidup kita. Tunduklah kepada Tuhan. Jangan tunduk kepada manusia, lebih tunduklah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan tuntun, apa yang Tuhan perkatakan bagi saudara, lakukanlah itu dalam kehidupan saudara. Saudara kasih Tuhan, Natal ini memberikan kepada kita tidak menyerah. Maria tidak menyerah sekalipun banyak tantangan, terancam. Dia harus pergi bagaimana saudara kasih Tuhan di tengah baru proses melahirkan, ya. Saudara, khususnya ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan, saya sih belum pernah melahirkan. Tetapi saya sudah mendengar banyak hal karena jemaat-jemaat yang saya layani, kadang ada proses bersalin setelah melahirkan, bagaimana dia harus ini, masih dirawat, belum lagi kalau ada sedikit masalah mungkin ya, ada gangguan kesehatan atau terlalu tinggi tensi darahnya itu bagaimana gitu ya. Saudara kasih Tuhan, perlu ada istirahat. Tapi bayangkan Maria ini baru melahirkan, sudah ada merancangkan pembunuhan kepada bayi Yesus ini. Dia harus pergi ke satu tempat, ke tempat yang lain. Saudara kasih Tuhan, apakah itu tidak perjuangan? Mari saudaraku, miliki pengharapan dalam Tuhan, tetap setia dan berjuang dengan sungguh supaya saudara hidup berkemenangan. Apa menjadi ketundukan kita kepada Tuhan, dan Tuhan pun akan senantiasa menyertai kita. Saudara kasih Tuhan, milikilah kepercayaan hanya kepada Tuhan. Percaya. Makanya dikatakan, memang Allah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dunia ini. Tapi dikatakan, bagi setiap orang yang percaya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena dialah sumber hidup kekal itu, saudara kasih Tuhan. Mari miliki saudara kasih Tuhan, hati yang percaya. Sekalipun saudara kasih Tuhan, mungkin saat ini mengalami kelemahan, mungkin saudara tengah masih dirundung kesedihan karena ditinggal anggota keluarga. Saudara kasih Tuhan, milikilah pengharapan hanya dalam Tuhan. Minta pengharapan bahwa Tuhan sanggup memberikan kekuatan. Minta saudara kasih Tuhan bahwa Tuhan sanggup memberikan, yaitu penghiburan yang daripada Tuhan. Saudara kekasih Kristus, kelahiran Yesus Kristus ini saudara kasih Tuhan yang kita rayakan mulai dari tadi malam sampai hari ini, dan besok kita merayakan di Natal yang kedua. Saudara kasih Tuhan membuktikan bahwa kasih Allah kepada dunia ini dan kasih Allah kepada setiap orang yang sudah membuka hati menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Dialah Juru Selamat itu. Tidak ada yang lain. Dikatakan saudara kasih Tuhan, kata Yesus, akulah jalan dan hidup. Dialah kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Dialah pintu untuk menuju kepada kehidupan kekal itu. Dialah pintu untuk memperoleh keselamatan itu. Karena Dia Juru Selamat. Sehingga saudara kasih Tuhan, buka hatimu, terima Dia, dan hiduplah di dalam Yesus Kristus. Maka saudara akan memperoleh hidup kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya dan setia kepadanya. Saudara kasih Tuhan, Natal ini juga membawa pembaharuan bagi hidup kita. Membawa pembaharuan, pemulihan, membawa kehidupan yang harmonis. Mari kita membuka hati kita untuk memberikan pengampunan kepada orang menyakiti kita. Mari kita membuka hati kita untuk mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita. Mari kita membuka hati kita untuk memohon pengampunan kepada orang yang kita sakiti hatinya. Terlebih kita dukakan hatinya dan kita tidak setia melakukan kehendak Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk memohon pengampunan dari Tuhan, mengampuni sesama kita, sehingga kita memperoleh sukacita Natal itu
di dalam kehidupan kita. Saudaraku dikasihi Tuhan, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Karena Yesus Kristus datang ke dunia membawa damai. Dia datang ke dunia ini sebagai palungan Natal itu, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudara kekasih, mari senantiasa tetap hidup dengan setia mengiring Yesus. Katakan dengan komitmen yang jua, dengan sungguh-sungguh. Katakan seperti lagu kita di gereja. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saudaraku dikasihi Tuhan, dengan berbagai hal, upaya-upaya orang yang tidak mengenal Yesus ini membinasakan dia. Mulai dari bayi sudah terancam, mulai dia lahir ke dunia ini, dapatkan dia melayani. Saudaraku, 33 tahun Yesus di dunia ini. Banyak tantangan penderitaan, tetapi dia tetap setia kepada yang mengutus dia, yaitu Allah Bapa di surga. Demikian juga kita dikehendaki, mari kita tetap setia mengiring dia. Meskipun kita merasa, aduh saya terpuruk sekali karena pandemi, tidak ada pemasukan, usaha bisnis kita sangat-sangat rugi ataupun sangat-sangat tidak menguntungkan, bahkan tidak mampu menggaji karyawan-karyawati. Miliki Natal ini memberikan pengharapan, Natal ini memberi keselamatan bagi segala karya kita, bahkan segala usaha kita. Mari tetap setia di dalam Kristus. Tuhan menolong kita, memberikan kita kemampuan, tetap kita menjadikan dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, tetap setia mengiring dia sampai menuju kepada kekekalan itu. Amin. Kita berdoa. Tidak ada alasan bagi kami ya Tuhan tidak bersuka cita, karena betapa kami bersuka cita merenungkan kebenaran firman-Mu, menghayati segala karya-Mu, bahkan menerima kasih-Mu yang ajaib itu melalui kelahiran-Mu ke dunia ini. Sehingga ya Allah Bapa di dalam surga, kami mohon kiranya Engkaulah Allah kami yang kekal, yang tetap setia mengiring dan tetap setia menuntun kami di jalan yang Kau kehendaki. Mampukan kami Tuhan tidak tergoyahkan oleh rupa-rupa dunia ini, tetapi kami tetap setia mengiring Engkau sekalipun kami mengalami berbagai banyak pencobaan. Karena kami tahu di dalam segala hal Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau merancangkan terbaik bagi kami karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami. Di masa kami boleh merayakan sukacita kelahiran-Mu, Engkaulah Tuhan yang senantiasa memampukan kami tetap mengucap syukur dan tetap setia mengiring Engkau, memampukan kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, sukacita Natal itu kami miliki. Biarlah pembaharuan boleh terjadi dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kami. Kami boleh saling mengasihi, mengampuni, sehingga kami boleh mewujudkan yaitu cinta kasih yang Tuhan nyatakan bagi kami dan kami ekspresikan bagi sesama kami. Terlebih-lebih mengasihi Tuhan dengan kesegenap kehidupan kami, kekuatan dan pengharapan kami dalam Yesus Kristus. Haleluya, kami mengucap syukur. Amin. Salam, selamat Natal saudaraku dikasihi Tuhan 2021 dan selamat menyambut tahun baru 2022 dengan penuh pengharapan Allah yang Immanuel akan senantiasa menyertai kita menjalani hari-hari ke depan dan tahun yang Tuhan akan anugerahkan bagi kita.
dimanapun jemaat Paradis Jakarta dan dimanapun saudara-saudaraku mendengarkan firman dan segala pelayanan kami, biarlah saudara mendapat berkat sukacita dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Salam, akhir kata dari Pendeta Romi Desiburian. Selamat bersukacita, selamat merayakan Natal.